Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan materi sejarah Muhammadiyah dari kelompok 8. Sebelum itu, kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Roni Santoso. Saya Nabila Dwi Ananda AS. Saya Muslihati. Baik, kami akan menjelaskan 3 materi, yaitu apa itu Muhammadiyah, faktor objektif, dan faktor subjektif. Yang pertama, apa itu Muhammadiyah? Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Tujuan utama Muhammadiyah adalah mengembalikan seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dakwah. Penyimpangan ini sering menyebabkan ajaran Islam bercampur baur dengan kebiasaan di daerah tertentu dengan alasan adaptasi. Jadi, gerakan Muhammadiyah berciri semangat membangun tata sosial dan pendidikan masyarakat yang lebih maju dan terdidik. Menampilkan ajaran Islam bukan sekedar agama yang bersifat pribadi dan statis, tetapi dinamis dan berkedudukan sebagai sistem kehidupan manusia dalam segala aspek. Kata Muhammadiyah secara bahasa berarti pengikut Nabi Muhammad. Penggunaan kata Muhammadiyah dimaksudkan untuk menisbahkan atau menghubungkan dengan ajaran dan jejak Nabi Muhammad SAW. Penisbahan nama tersebut menurut Haji Dejarnawi Hadikusuma mengandung pengertian sebagai berikut. Dengan nama itu dia bermaksud untuk menjelaskan bahwa pendukung organisasi itu ialah umat Muhammad dan asasnya adalah ajaran Nabi Muhammad SAW, yaitu Islam. Dan tujuannya ialah memahami dan melaksanakan agama Islam sebagai yang memang ajaran yang serta dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW agar supaya dapat menjalani kehidupan di dunia sepanjang kemauan agama Islam. Dan demikian ajaran Islam yang suci dan benar itu dapat memberi nafas bagi kemajuan umat Islam dan bangsa Indonesia pada umumnya. Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 bertepatan dengan 8 Zulhijjah 1330 Hijriah. Bulan Zulhijjah atau November merupakan momentum penting lahirnya Muhammadiyah. Itulah kelahiran sebuah gerakan Islam modernis terbesar di Indonesia yang melakukan perintisan atau kepeloporan bermurnian sekaligus pembaruan Islam di negeri penduduk terbesar Muslim di dunia. Kelahiran dan keberadaan Muhammadiyah pada awal berdirinya tidak lepas dan merupakan manifestasi dari gagasan, pemikiran, dan amal perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis yang menjadi pendirinya. Setelah menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci dan bermukim yang kedua kalinya pada tahun 1903, Kiai Dahlan mulai menyampaikan benih pembaruan di tanah air. Gagasan pembaruan itu diperoleh Kiai Dahlan setelah berguru kepada ulama-ulama Indonesia yang bermukim di Mekah seperti Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, Kiai Nawawi dari Banten, Kiai Mas Abdullah dari Surabaya, dan Kiai Faki dari Mas Kumambang. Juga setelah membaca pemikiran-pemikiran para pembaru Islam seperti Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Ghafani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridha. Dengan modal kecerdasan dirinya serta interaksi selama bermukim di Saudi Arabia dan membaca bacaan atas karya-karya para pembaru pemikiran Islam itu telah menanamkan benih ide-ide pembaruan dalam diri Kiai Dahlan. Dari sekembalinya dari Arab Saudi, Kiai Dahlan justru membawa ide dan gerakan pembaruan, bukan malah menjadi konservatif. Yang kedua yaitu faktor objektif. Faktor objektif
adalah faktor-faktor yang menyebabkan lahirnya Muhammadiyah menurut kenyataan yang terjadi secara empiris pada saat itu. Ada beberapa sebab yang bersifat objektif yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah yang dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor-faktor penyebab yang muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat Islam Indonesia. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor-faktor penyebab yang ada di luar masyarakat Islam Indonesia. Faktor objektif yang bersifat internal. 1. Ketidakmurnian amalan Islam akibat tidak dijadikannya Al-Quran dan As-Sunnah sebagai satu-satunya rujukan oleh sebagian besar umat Islam Indonesia. Kondisi masyarakat yang masih sangat kental dengan kebudayaan Hindu, Buddha, animisme, dan dinamisme memunculkan kepercayaan dan praktik ibadah yang menyimpang dari Islam. Kepercayaan dan praktik ibadah tersebut dikenal dengan istilah tahayul, bid'ah, dan khurafat yang biasanya disingkat TBC. Dalam praktik pengamalan agamanya, umat Islam masih banyak percaya kepada benda-benda keramat seperti keris, tombak, batu aji, jimat, hari baik dan hari buruk. Mereka sering pergi ke kuburan para wali dan ulama yang dianggap sebagai keramat untuk meminta berkah dan rezeki. 2. Lembaga pendidikan yang dimiliki umat Islam belum mampu menyiapkan generasi yang siap mengemban misi selaku khalifah Allah di atas bumi. Kiai Haji Ahmad Dahlan mengetahui bahwa pendidikan di Indonesia terpecah menjadi dua, yaitu pendidikan pesantren yang hanya mengajarkan ajaran agama dan pendidikan barat yang sekuler. Kondisi menjadi pemisah antara golongan yang mendapat pendidikan agama dengan golongan yang mendapat pendidikan sekuler. Dualisme sistem pendidikan di atas membuat prihatin Kiai Haji Ahmad Dahlan. Oleh karena itu, cita-cita pendidikan Ahmad Dahlan ialah melahirkan manusia yang berpandangan luas dan memiliki pengetahuan umum, sekaligus yang bersedia untuk kemajuan masyarakatnya. Cita-cita ini dilakukan dengan mendirikan lembaga pendidikan dengan kurikulum yang menggabungkan antara IMTAK dan IMTEK. Faktor objektif yang bersifat eksternal. 1. Pengaruh ide dan gerakan pembaruan Islam di Timur Tengah. Kiai Haji Ahmad Dahlan melihat bahwa telah terjadi gelombang pembaharuan Islam di Timur Tengah yang dipelopori oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Muhammad bin Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abdu, Rashid Rida, dan lain sebagainya. Pemahaman Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan ide gerakan pembaruan ini sangat mempengaruhinya dan mendorongnya mendirikan Muhammadiyah. Walhasil kelahiran Muhammadiyah menurut Amin Abdullah merupakan sebuah eksperimen sejarah umat Islam Indonesia yang berusaha untuk mengawinkan pendekatan normatif doktrinal yang cenderung rasionalistis dan intelektualistis dengan pendekatan yang cenderung bersifat praksis. Tuntunan beragama secara murni dan kritis mendorong untuk mengamalkan ajaran agama berdasarkan sumber aslinya dan meninggalkan taklid serta terbuka bagi kemajuan dan perubahan pada aspek implementasi dan operasional merupakan karakteristik Muhammadiyah. Dengan cara ini, Muhammadiyah meyakini dapat dan mampu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dengan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. 2. Semakin meningkatnya gerakan kristenisasi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Semakin meningkatnya gerakan kristenisasi di tengah-tengah masyarakat Indonesia dan penetrasi bangsa-bangsa Eropa, terutama bangsa Belanda ke Indonesia. Di samping itu, politik kolonialis Belanda mempunyai kepentingan terhadap penyebaran agama Kristen di Indonesia. Dengan program ini akan didapat nilai ganda, yaitu di samping bernilai keagamaan dalam arti telah dapat menyelamatkan domba-domba yang hilang, juga bernilai politis, karena betapa eratnya hubungan agama Kristen dengan pemerintahan Hindia Belanda setelah penduduk Bumi Putra masuk Kristen akan menjadi warga-warga yang loyal
dan lahir batin bagi pemerintah. 3. Penetrasi bangsa-bangsa Eropa, terutama bangsa Belanda, ke Indonesia. Secara historis, bangsa Indonesia sebagai bangsa maritim yang memiliki jalur laut yang sering dilewati oleh orang Cina, India, dan Arab. Pada masa kerajaan Nusantara yang berjaya, tentu jalur laut ini yang menghubungkan proses perdagangan yang terjadi pada masa itu. Bila kita mengamati isi teks yang terdapat dalam buku teks sejarah yang ditulis Wardaya, menjelaskan pada dasarnya kedatangan bangsa barat ke Indonesia untuk 1. Berdagang rempah-rempah untuk kejayaan, gold. 2. Mencari kejayaan, glory. Dan 3. Menyebarkan agama, gospel, yang biasanya disingkat dengan 3G, gold, glory, gospel. Memberikan bukti pada dasarnya orang kolonial Belanda memiliki tujuan yang sangat mulia. Pada awalnya dalam rangka berdagang, mencari kejayaan, dan menyebarkan agama. Bila dilihat dari sisi bentuk penetrasi, maka bisa dipahami ini masuk pada bentuk penetrasi damai, dikarenakan kedatangan mereka dengan cara yang baik. Namun secara lebih mendalam, ternyata masuk pada kategori sintesis, dikarenakan mereka membawa budaya di wilayah Indonesia dengan 3 cara tersebut dan berakibat pada terbentuknya kebudayaan. Ditinjau dari teori difusi Graebner, maka terdapat suatu penjelasan bahwa Belanda masuk ke Indonesia ini merupakan mekanisme dasar dari cara mereka untuk melakukan transfer budaya yang mereka miliki di bangsa Indonesia, sehingga terjadi kontak sosial, penyebaran, dan hadir kebudayaan yang menyaingi kebudayaan asli. Dan yang ketiga yaitu faktor subjektif. Faktor subjektif adalah faktor yang didasarkan atas pertimbangan pribadi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Faktor subjektif inilah yang sangat kuat, bahkan dikatakan sebagai faktor utama dan faktor penentu yang mendorong berdirinya Muhammadiyah. Faktor subjektif yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah adalah hasil pendalam dan pemahaman Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam menelaah, membahas, meneliti, dan mengkaji isi kandungan Al-Quranul Karim. Berdasarkan Al-Quran Surat Al-Imran ayat 104, dan hendaklah ada di antara kamu sekalian golongan umat yang menyeluruh kepada kebajikan, menyeluruh kepada makruf dan mencegah yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan berinisiatif membangun sebuah persyarikatan yang rapi dan teratur dengan tugas berhikmat dalam misi dakwah serta amar ma'ruf dan nahi munkar di tengah masyarakat. Faktor subjektif ini berkenan dan pribadi Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri yang berasal dari keluarga yang taat beragama, hidup di lingkungan kampung Kauman Yogyakarta yang dikenal agamis dan terpelajar. Kepribadian dan kecerdasan Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri dan pemahaman agamanya sebagai seorang pembaharu. Selain itu, menurut para analis, faktor subjektif yang paling fundamental adalah hasil kajian mendalam Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap Al-Quran. Sikap Kiai Haji Ahmad Dahlan seperti ini sesungguhnya dalam rangka melaksanakan firman Allah sebagaimana yang tersimpul dalam surat An-Nas ayat 82 dan surat Muhammad ayat 24, yaitu melakukan tadabbur atau memperhatikan dan mencermati dengan penuh ketelitian terhadap apa yang tersirat dalam ayat-ayat Al-Quran. Ahmad Dahlan juga pada saat itu melakukan ibadah haji yang kedua tempat bermukim beberapa tahun di Tanah Suci, berulah menemukan wujud dan bentuknya yang mantap tentang paham dan keyakinan agamanya. Beliau sudah mampu dan kesempatan membaca ataupun mengkaji kitab-kitab yang disusun oleh yang mempunyai hendak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan menggunakan akal yang cerdas dan bebas, paham dan keyakinan agama yang dilengkapi dengan penghayatan dan pengalaman agamanya inilah yang mendorong kelahiran Muhammadiyah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.